melihat hubungan ketidakharmonisan yang terjadi kemarin. Ini settingan? Gubernur harus bertanggung jawab memberikan penjelasan kenapa bisa sampai terjadi konflik antara wakil gubernur dengan sekda. Ada permasalahan seperti apa, gubernur jelaskan saja kepada publik. Pak, tapi kan ini konflik yang memanas kemarin cepat meredak gitu. Akurnya akan berapa lama nih Pak? Pak Irwan tampil sendirian. Pak Irwan tampil sendirian tanpa gubernur mengucapkan selamat Idul Adha. Berarti kan sebenarnya sudah terlihat start untuk bersaing di pilkada berikutnya itu sudah curi start dari sekarang. Kalau gubernurnya bukan dia, yang nggak YouTuber gitu ya, gubernur berikutnya, lantas hal-hal yang begini mau ditangani pakai uang siapa? Bahkan kan ada yang mengatakan kebijakannya kebijakan yang populis, ingin cenderung instan dan tidak mengangkat akar permasalahan, tetapi dicintai oleh orang banyak. Ini yang jadi gap ya. Dan menurut saya inilah jebakan demokrasi. Saya harus ingatkan gubernur dan wakil gubernur yang namanya spekulasi, yang namanya dugaan-dugaan, yang namanya hipotesa-hipotesa, Anda nggak akan bisa kendalikan pikiran orang. Sampurasun Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, Carita Pakuan kembali hadir dalam format dialog. Dan topik yang akan kita ulas hari ini adalah kita akan menyoroti perihal hubungan ketidakharmonisan dari Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan juga Sekda Jabar. Dan tentunya kita akan menanyakan kepada narasumber kami terkait apakah hubungan dari kedua elit Jabar ini sebatas settingan, dan kabarnya kedua elit Jabar ini sudah kembali akur, dan seberapa lama keduanya akan menjalani hubungan komunikasi yang baik. Kita akan bahas lebih jauh, langsung saja kita sapa narasumber kami. Ada Pak Christian Widya Wijaksono selaku dosen administrasi publik Universitas Parahyangan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik, sehat. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bangga. Baik. Dengan senang hati. Oke, Pak Christian, saya ingin langsung to the point. Melihat hubungan ketidakharmonisan yang terjadi kemarin. Ini settingan? Melihatnya seperti apa, Pak? Saya tidak punya dugaan ke arah itu ya, jujur saja. Jadi hipotesa saya sih memang ada hal yang terjadi gitu. Jadi saya membacanya agak luas, walaupun terdengar mungkin nanti agak spekulatif ya. Saya membacanya ketika Persib menolak bantuan dari, bukan bantuan ya, mungkin bonus ya. Bonus yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat, karena waktu itu statement Haji Umuh ini ada kesan memberatkan bagi PNS karena dipungut dari PNS yang bekerja di Jawa Barat. Begitu statement itu muncul, saya agak sedikit tanda tanya, karena kan Haji Umuh punya hubungan keluarga ya dengan Pak Irwan gitu ya. Lalu kemudian muncullah keributan ini, ya kan? Berarti kan saya menduga ada permasalahan gitu. Lalu kemudian statementnya Deddy Mulyadi kan, ya sudah kalau memang tidak diterima ya tidak apa-apa. Dari situ saya berspekulasi, dari pembacaan saya secara politik ya, yang mungkin bisa jadi spekulatif, namanya juga dugaan ya, kita kan berhipotesa secara akademik. Saya melihat memang sudah ada indikasi hubungan yang tidak baik-baik saja kayak gitu ya, antara gubernur dengan wakil gubernur, kalau saya melihatnya begitu. Yang kemudian ketika muncullah permasalahan dengan sekda, Pak Irwan kemudian mengeluh, membawa-bawa kasus yang di Sumedang dulu, katanya pernah datang di Sumedang meminta tolong dan seterusnya. Saya melihatnya justru ini adalah ketidakharmonisan hubungan gubernur dengan wakil gubernur, di mana gubernur kemudian berada di belakang sekda. Karena kan keluhannya sekda mengambil alih peran wakil gubernur, di mana menurut sekda seharusnya, di mana menurut wakil gubernur sekda mestinya mengambil peran administratif ya, lebih pada tata kelola administrasi di kantor gitu ya, dibandingkan dengan turun langsung ke lapangan. Sementara bisa dibaca lagi gitu ya statementnya gubernur yang mengatakan sekda ini orangnya cerdas sehingga kemudian perlulah kami tugaskan ke lapangan. Ini kan terlihat ya, ada jomplang statement antara gubernur dengan wakil gubernur gitu terkait dengan peran sekda. Pak, tapi kan ini konflik yang memanas kemarin cepat meredak gitu. Akurnya
akan berapa lama nih Pak? Nah, kalau untuk akurnya berapa lama, saya pernah membuat statement seperti ini, bahwa kita butuh sistem garansi publik untuk hal-hal seperti ini. Bahkan ya garansi publik sebenarnya tidak harus diterapkan pada pelayanan saja, tapi juga pada integritas, katakanlah penyelenggara pemerintahan daerah ya, dalam hal ini ya gubernur, wakil gubernur, kemudian birokrasi pemerintah daerah, beserta dengan DPRD begitu. Jadi ketika statement bahwa kami sudah baik-baik saja, ya ini perlu sistem garansi di mana bahwa kedepannya tidak ada lagi gitu ya permasalahan yang serupa yang muncul di masa mendatang. Karena kalau dari pembacaan kacamata politik ya, karena saya kebetulan juga kan mengajar mata kuliah politik gitu ya. Kalau pembacaannya dari kacamata politik, saya melihat beberapa banner sekarang yang cukup besar gitu ya, bisa dilihat salah satunya di Karangsetra lah kalau di Kota Bandung. Pak Irwan tampil sendirian. Pak Irwan tampil sendirian tanpa gubernur mengucapkan selamat Idul Adha. Berarti kan sebenarnya sudah terlihat start untuk bersaing di pilkada berikutnya itu sudah curi start dari sekarang. Dan ini menandakan bahwa dia melihat bahwa gubernur adalah saingan berikutnya. Oh, berarti ini sebenarnya ada hubungan tidak baik juga dengan Pak Deddy gitu, Pak Irwan. Bapak melihatnya begitu? Kan tadi statementnya sudah jomplang ya, tentang sekda saja. Statement antara gubernur dengan wakil gubernur. Terlihat bahwa gubernur memberikan dukungan kepada sekda. Bisa dicari statementnya ya, di wawancara-wawancara dengan gubernur yang terkait dengan bagaimana kertakan hubungan antara wakil gubernur dengan sekda. Tapi sekda punya pandangan yang berbeda terhadap wakil gubernur punya pandangan yang berbeda terhadap apa yang dilakukan oleh sekda. Artinya kan ekspektasi dari wakil gubernur tentang peran sekda itu tidak diamini oleh gubernur. Artinya kan ada permasalahan sebenarnya di antara gubernur dan wakil gubernur. Terlepas seberapa besar permasalahannya saya belum tahu. Tapi curi startnya sudah terlihat. Curi start dalam konteks politik ya. Baik. Pak, melihat konflik yang kemarin begitu dan ini justru disaksikan oleh warga Jawa Barat gitu. Melihatnya bagaimana Pak? Kalau dalam organisasi yang namanya konflik wajar. Artinya kita juga harus terbiasa ya. Bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah karena untuk kepentingan kompetisi politik mereka ada sedikit friksi gitu ya, termasuk juga dengan birokrasi. Menurut saya hal-hal yang wajar saja. Hubungan di dalam rumah tangga pun suami dan istri tidak selalu akur. Seorang ayah dengan anaknya pun tidak selalu akur. Hal yang wajar-wajar saja itu bisa terjadi. Hanya dalam konteks untuk konteks bahwa konfliknya ini reasonable atau tidak. Ini perlu digali lagi gitu ya. Kalau menurut saya, analisa saya ketika saya ditanya kenapa ini bisa terjadi, keretakan hubungan ini bisa terjadi, saya sih melihatnya dari awal adalah dari kemampuan manajerialnya gubernur dalam membagi tugas. Karena dalam periode-periode sebelumnya kan ketika mungkin pernah dibahas juga tentang one man show-nya gubernur kan. Salah satu yang kita pertanyakan wakil gubernurnya kemana? Ketika dominannya peran gubernur begitu kan ya. Berarti kan ada pembagian tugas yang belum jelas. Walaupun ada beberapa jawaban sebenarnya bisa dicek kok di YouTube-nya wakil gubernur, peran wakil gubernur seperti apa. Tapi kan ketika kemudian wakil gubernur mengeluhkan peran sekda, lantas koordinasi yang terjadi bagaimana? Nah ini wajar atau enggak gitu kan? Kalau division of labor mah harusnya tidak wajar. Kalau menurut saya ya, artinya perbagian kerja di antara mereka berantakan itu nggak wajar. Gitu ya, hal yang tidak bisa ditolerir. Tapi kalau konfliknya adalah terkait hal yang kaitannya dengan kebijakan, gitu ya, kebijakan misalnya perbedaan persepsi terhadap sebuah permasalahan sosial, itu baru berkelas gitu ya konfliknya. Tapi kalau pembagian kerja hal yang mudah dilakukan. Kalau berkonfliknya di wilayah itu ya tanda tanya. Artinya seharusnya Gubernur Deddy Mulyadi harus bisa mengambil tindakan ya untuk pembagian tugas ini. Iya, tugas dia dari awal justru. Tapi itu yang saya pertanyakan kan. Jadi dia punya kapasitas manajerial nggak gitu ya dalam membagi tugas. Karena sangat sederhana sekali. Organisasi, ketika kita bicara organisasi, hal yang pertama kenapa ada organisasi? Organisasi itu menata. Apa yang ditata pekerjaan.
dalam menata pekerjaan ya kita membagi pekerjaan gitu, bagi-bagi tugas di antara sesama unit mau ngapain untuk mencapai tujuan. Tinggal kan nanti peran integratifnya. Ini perannya gubernur gitu. Nah gubernurnya melakukan itu atau enggak? Itu yang saya dari awal ini ada apa gitu. Atau jangan-jangan dugaan saya yang lebih lanjut adalah ya memang pengen main sendiri ya dalam tanda kutip ya. Makanya pernah dibahas one man show itu ya. Dia memang ingin dominan, pencitraannya ingin diarahkan ke dia, kameranya, lightingnya, spotlightnya adalah dia, yang lainnya adalah bukan apa-apa. Kalau sampai pada level ini, berarti ya semakin banyak ya hal-hal yang bisa katakanlah membenarkan hal tersebut ya. Misalnya gini, bukti bahwa dia menangani beberapa permasalahan sosial dengan merogoh koceknya sendiri. Alasannya ya uang ini saya dapatkan dari YouTube. Dari monetasi YouTube-nya saya. Tapi kan penanganan seperti ini terlihat adalah penanganan yang parsial kan. Kalau gubernurnya bukan dia, yang nggak YouTuber gitu ya, gubernur berikutnya lantas hal-hal yang begini mau ditangani pakai uang siapa? Maka dari itu saya melihat ini penanganan tidak institusional. Penanganannya cenderung pada penanganan pencitraan diri yang akhirnya didominasi oleh dia. Dan banyak ulasan kan yang melihat hal tersebut. Jadi mendominasi pencitraan politik dia yang begitu kuat. Bahkan kan ada yang mengatakan kebijakannya kebijakan yang populis, ingin cenderung instan dan tidak mengangkat akar permasalahan, tetapi dicintai oleh orang banyak. Ini yang jadi gap ya. Dan menurut saya inilah jebakan demokrasi. Tadi Pak sempat disinggung gitu, kalau Deddy Mulyadi ini sempat menyampaikan sanjungan gitu kepada Pak Herman, sekda yang cerdas gitu. Melihat sikap gubernur yang demikian di tengah situasi yang tegang kemarin, sebenarnya bagaimana pandangan Bapak? Iya, itu kan artinya dia mengambil jarak dengan Pak Erwan. Dia tidak mengamini apa yang distatementkan ya oleh Pak Erwan mengenai sekda. Dia merasa bahwa apa yang sekda lakukan sudah benar. Artinya, kalau saya sih berpandangan gini, sekda ini kan bawahan. Dia kan pelaksana secara administratif. Artinya pelaksana gitu ya. Yang namanya pelaksana mengikuti instruksi. Yang namanya mengikuti instruksi artinya ada yang memberikan instruksi kepada dia untuk berbuat demikian. Pertanyaannya siapa? Makanya kalau dalam bacaan saya, dalam pembacaan peta politik saya, yang menginstruksikan adalah gubernur. Untuk sekda melakukan hal tersebut. Yang kemudian ranah ini bersinggungan dengan ruang kerjanya Pak Wagub, sehingga Pak Wagub marah begitu ya, atau bukan marah, mungkin ya katakanlah tersinggung gitu kan, bahasanya tempu pujian lah, bahasa Sundanya kan dia menyebutkan hal begitu kan, ya artinya ada ketersinggungan dia tentang hal tersebut dan dia melihat kok sekda tidak berperan pada porsi yang semestinya, maka dia mengeluh begitu kan. Tapi Pak, akhirnya karena sikap dari gubernur demikian justru membuat Pak Herman ini mendapatkan penilaian bahwa ini Pak Herman seperti anak emas Deddy Mulyadi begitu. Ya melegitimasi apa yang dia lakukan kan, jadinya memberikan pembenaran ya terhadap apa yang dia kerjakan dan seolah-olah itu tidak melanggar apa-apa begitu ya, tidak ada permasalahan apa-apa. Hanya saja kalau sampai wakil gubernur berkeluh kesah, apalagi kan sudah di hadapan anggota DPR ya DPRD ya pada saat itu, ya kan pertanyaannya ada apa dengan pembagian tugas di antara mereka bertiga kan gitu ya. Makanya tadi saya mempertanyakan kemampuan manajerialnya Pak Deddy dalam membagi tugas. Makanya dasar dia membagi tugas apa? Apakah ingin mengerdikan peran Pak Erwan dan membuncahkan citra politik dia sehingga lebih banyak disorot gitu ya? Atau memang betul-betul pertimbangannya adalah pertimbangan rasional dalam membagi tugas. Nah ini kan yang menurut saya ya perlu dijelaskan oleh gubernur gitu ya. Ranahnya gubernur untuk berakuntabilitas dengan cara dia membagi tugas dengan wakil gubernur. Tapi kita ketahui ya Pak, justru Deddy Mulyadi ini justru memberikan pujian gitu, bukan memberikan statement yang bijak begitu. Iya. Apa yang Bapak baca dari pikiran Deddy Mulyadi? Ya itu tadi saya sih membacanya bahwa dia yang menggerakkan sekda melakukan itu gitu kan. Artinya kan sebenarnya ya nggak mungkin lah sekda bermain peran tertentu tanpa ada perintah dari atau ada instruksi dari kedudukan yang lebih tinggi kan gitu ya. Berarti
Deddy Mulyadi ini sengaja menjaga jarak begitu? Ya dia bermain ini ya, Pak. Sudah pasti ya menurut saya tidak akan mungkin kalau seorang dalang akan menampakkan dirinya di hadapan penonton. Dalang ya bermain wayang di bawah. Lalu, di Pak, belakang layar baik. untuk membuat ya situasinya terfokus pada Erwan dan Sekda dan dia seolah ada di luar permainan itu. Dan Pak, puncak dari rasa kesal mungkin ya dari Pak Erwan adalah menceritakan latar belakang Pak Herman menjadi sekda begitu. Iya. Sebenarnya pesan tersirat apa yang ingin disampaikan Pak Erwan begitu sampai menceritakan hal itu, Pak? Ya balas budi lah. Bahwa saya sudah pernah membantu Anda begitu ya, apakah yang Anda lakukan sekarang pantas terhadap saya? Harusnya berarti Pak Herman ini tahu diri begitu, Pak? Iya, iyalah. Secara nggak langsung sudah jelas lah itu bahwa Anda kan sudah saya bantu. Lalu kenapa Anda melakukan pekerjaan yang di luar kewenangan Anda sehingga ya bersinggungan katakanlah memakan ruang kerja saya ya, melakukan tanggung jawab yang semestinya saya lakukan gitu kan. Sehingga terkesan bahwa saya tidak kompeten untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ini kan kesan ya bahwa nggak kompeten. Oke. Gitu. Tapi Pak sebenarnya apa tugas dan wewenang sekda yang seharusnya gitu? Memang harus full berada di kantor, Pak? Ya, sebenarnya bisa dibaca dari tupoksi ya. Pasti karena kalau aturan tentang sekda kan dari Kemendagri tupoksinya sudah jelas gitu kan ya. Dia mengelola hal-hal yang bersifat administratif kebijakan karena yang namanya pemerintah daerah ya dia ada di dalam ranah implementasi, mengordinasikan proses implementasi kebijakan, program, proyek yang dikerjakan oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Di situ peran sekda yang utama begitu ya. Kalau menurut saya, nah selama dalam peran tersebut memang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, tidak ada masalah yang signifikan gitu. Kalau saya sih melihatnya ini memang ada hal-hal yang kemudian Pak Erwannya merasa tidak nyaman gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Sekda. Dan dia tahu bahwa di belakang Sekda ada yang memberikan instruksi sehingga kemudian ya sudah gitu ya supaya terlihat lebih jelas oleh publik ya sudah kita buka-bukaan gitu. Walaupun kan sekarang katanya sudah damai gitu ya, tinggal kita tunggu saja sekarang bagaimana damainya gitu kan. Makanya tadi saya bicara tentang garansi ya ada potensi kejadian ini di masa mendatang bagaimana. Dan sudah di terakhir statement saya sebelumnya saya mengatakan begini. Ya memang semestinya memberikan penjelasan gubernur. Gubernur harus bertanggung jawab memberikan penjelasan kenapa bisa sampai terjadi ya, konflik antara wakil gubernur dengan sekda. Ada permasalahan seperti apa, gubernur jelaskan saja kepada publik. Misalnya melalui media massa gitu ya, atau membuat konferensi pers, rilis pers, yang meredakan ya, yang membuat keyakinan masyarakat bahwa tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan sedemikian rupa begitu ya. Kalau nggak spekulasi akan kemana-mana. Dan saya harus ingatkan gubernur dan wakil gubernur yang namanya spekulasi, yang namanya dugaan-dugaan, yang namanya hipotesa-hipotesa, Anda nggak akan bisa kendalikan pikiran orang. Publik akan berpikir dengan liar dan memang itu adalah hal yang tidak mungkin dikendalikan. Gitu ya, dengan kejadian mereka bertengkar ya publik akan mengira berbagai macam hal terjadi. Termasuk statement-statement saya bisa dikatakan itu kan menurut pandangan Bapak saja yang dasarnya spekulatif ya wajar dong. Di dalam dunia akademik berpikir spekulatif adalah salah satu cara untuk meraih kebenaran. Dan itu boleh-boleh saja. Termasuk publik pun berpikir seperti itu tidak ada masalah kalau menurut saya. Yang harus dilakukan oleh gubernur adalah memberikan statement pada duduk permasalahannya sehingga bisa diterima nggak dengan akal sehat bahwa konfliknya akar permasalahannya seperti yang dijelaskan oleh gubernur. Itu yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin begitu. Tapi dengan pernyataan yang disampaikan Deddy Mulyadi begitu yang terkesan pro Pak Herman begitu, ini masih abu-abu gak sih penilaian dari Pak Deddy Mulyadi karena cenderung justru lebih sering melibatkan Pak Herman begitu. Iya. Ya artinya kan jelas bahwa yang tadi saya sudah kemukakan ya, man behind the sekdanya adalah Pak Gubernur justru. Artinya kalau statement-statementnya tetap seperti ini, yang menurut saya kurang elok ya, karena menambah kisruh ini jadi, ya orang kan melihat spekulasinya kan, wah ini mah
sekdanya disetir gitu ya, atau jadi wayangnya Pak Gubernur. Pak Gubernur memang ingin mengambil jarak, pencitraan politik yang ingin diperkuat dengan membuat jarak dengan Pak Erwan. Dan itu nggak sehat. Kenapa nggak sehat saya katakan? Terlepas bahwa dari gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui jalur politik, tetapi pada saat mereka sudah terpilih seperti sekarang, tanggung jawab mereka adalah merunning jalannya pemerintahan. Dan mereka sudah tidak bergerak pada segmen pemilihnya, tapi bergerak pada segmen kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat Jawa Barat. Bapak melihat antara Pak Erwan dan Pak Dedi tidak kerja bersama sebagai pasangan dari dua elit Jabar sebagai gubernur dan wakil gubernur, tidak melihat itu? Kalau dari banyak indikasi, saya melihat gubernur lebih dominan. Lebih dominan tampil ya, dan tidak banyak gitu ya bareng-bareng dengan wakil gubernur. Tapi apakah dikatakan harus selalu bersama? Enggak gitu ya, enggak harus selalu bersama. Tapi proses komunikasi yang harusnya berlangsung di antara mereka gitu ya. Ya terutama tadi ya koordinasi dan pembagian kerja yang berjalan dengan efektif, itu yang harusnya terlihat ke hadapan publik gitu. Nah ini kan yang kita jadi pertanyaan gitu ya, berjalan atau enggak? Kok sampai dengan wakil gubernur berkeluh kesah seperti itu kan, faktanya menunjukkan ada indikasi masalah. Gitu. Dan Pak, memang di awal kepemimpinan Deddy Mulyadi ini sangat disorot oleh banyak media begitu, dan peran dari wakil gubernur sangat redup begitu. Tapi akhirnya sekarang muncul dengan rasa kesal begitu ya Pak. Apa yang ingin sebenarnya ditampilkan oleh Pak Erwan begitu setelah 100 hari menjabat baru muncul begitu? Ya kalau saya sih melihatnya gini ya, ini kan lagi-lagi saya bilang kalau dalam kacamata politik hal yang wajar ya. Ini kaitannya dengan kompetisi politik, karena saya juga melihat potensi Pak Erwan untuk maju sebagai gubernur di pencalonan yang akan datang. Hal yang wajar saja dan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Hanya tinggal media yang digunakan untuk berkompetisinya. Ini kalau saya bicara etika ya pantas atau enggak gitu kan ya. Karena kan kita bicara politik kan nggak hanya bicara kompetisinya, kita bicara etikanya ya. Karena kan kalau filsafat politik kan menekankannya pada moral dan etika gitu ya. Tapi kalau misalnya artinya gini, kalau tadi pertanyaannya adalah ini kenapa Pak Erwan baru munculnya setelah 100 hari kerja? Bisa jadi secara hipotesis gitu ya, ya Pak Erwan merasa tertekan. Merasa tertekan selama 100 hari, ruang geraknya merasa dibatasi, dan merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak semenggema apa yang dilakukan oleh Deddy. Gitu kan ya, padahal kalau kita mau bicara keberimbangan ya seharusnya sih peran mereka berimbang aja ya, antara satu dengan yang lainnya. Dan bisa mengambil porsinya masing-masing. Kalau tadi kemampuan manajerial yang Pak Deddy dalam membagi tugas, gitu. Saya justru yang meragukan ya itu. Pak Christian, memang Pak Herman ini sempat menyampaikan gitu tentang konflik yang dialaminya dengan Pak Erwan, bahwa ini hanya sekedar dinamika pemerintahan begitu katanya. Melihatnya seperti itu atau lebih dari itu Pak Christian? Dinamika pemerintahan ya lah gitu ya, kalau dia katakan seperti itu kan dalam sudut pandang pengakuan dia gitu ya, hal yang wajar saja. Karena bisa jadi juga saya yakin sebenarnya Pak Sekda juga ada pakewuhnya dengan Pak Wakil Gubernur, apalagi Pak Wakil Gubernur kan sudah menyampaikan alarm, kamu tuh pernah saya bantu di Sumedang gitu kan. Ya bisa jadi tentu kemudian untuk membuat situasi tidak terlalu panas maka statement itu keluar. Tapi maksud saya jangan juga dibuat menjadi dangkal tanpa mengangkat akar masalah. Nah ini yang tadi saya sampaikan sebagai sistem garansi publiknya gitu ya. Sistem garansi publiknya adalah akar masalahnya harus terselesaikan supaya tidak terulang kan gitu. Jangan sampai ditutupi dengan statement ya ini dinamika lah ini. Ya semua juga berdinamika gitu, pasti di dalam organisasi ada ketidakpuasan, ada kekecewaan dan lain sebagainya. Cuman kalau sampai dikemukakan di hadapan publik, berarti kan ada sesuatu yang tidak semestinya gitu ya, tidak pada porsinya. Karena kalau kekecewaan hal yang wajar ya. Kita tidak akan pernah dipuaskan dengan kebijakan apapun kok.
tidak akan pernah dipuaskan gitu ya. Mungkin bisa terpuaskan untuk kita, tapi pihak yang lain belum tentu. Dan itu dinamika yang wajar. Iya, betul. Tapi kalau misalnya sampai kalau istilahnya tim sepak bola, lalu pelatih ngomong pemainnya pada nggak benar gitu kan. Lalu pemainnya ngomong pelatihnya sama gitu ya, nggak bagus ngelatihnya, banyak marah-marah. Kalau itu sampai terungkap kemana-mana, berarti menandakan bahwa tim mereka tidak solid kan gitu. Sementara untuk gubernur dan wakil gubernur itu harus menjaga punggung dengan punggung gitu ya. Jangan sampai ada omongan di belakang mereka yang saling merugikan, kan mereka tim. Dan Sekda adalah bagian dari itu gitu. Oke. Tapi Pak, dengan adanya konflik kemarin, apakah menurunkan citra Jawa Barat mempengaruhi tidak Pak? Ya kalau misalnya citra secara umum pemerintah daerah Jawa Barat ini kan banyak disorot oleh tingkat nasional sekarang. Karena KDM memang dari sisi kebijakan dia banyak hal-hal yang terobosan-terobosan yang unik ya. Saya bukan mengatakan buat terobosan-terobosannya menyelesaikan permasalahan, enggak. Tapi terobosan-terobosan yang dia lakukan, kebijakan-kebijakan yang dibuat unik. Sehingga penilaian positif memang cukup banyak gitu ya diberikan kepada pemerintah daerah Jawa Barat. Nah, cuman saja yang perlu mungkin dipertimbangkan dengan kasus seperti ini, ada keretakan di antara hubungan gubernur, wakil gubernur dan sekda, mungkin perlu gitu ya penjelasan tadi sebagai bentuk akuntabilitas. Oke. Gitu. Artinya dari 3 orang ini, Pak Sekda, kemudian gubernur dan wakil gubernur, ini seharusnya yang punya wewenang untuk bisa meredakan dan harus menyampaikan statement yang sebenarnya terjadi komunikasi antara Pak Erwan dan Pak Herman ini sebenarnya punya wewenang adalah Pak Dedi. Melihatnya seperti itu. Iyalah, gubernur dia pemimpin kan. Kecuali dia bukan pemimpin nih. Karena kan ada kalau kita yang belajar kepemimpinan ada perbedaan antara pemimpin dengan manajer gitu ya. Manajer hanya bisa memberikan perintah, tapi kalau pemimpin itu mempengaruhi. Artinya kan dia harus memberikan statement yang memang bisa diyakini bahwa ya ini memang ya sesungguhnya terjadi dan kemudian penanganannya sudah dilakukan dengan efektif gitu. Iya. Dari pandangan Bapak, apa yang membuat Pak Dedi ini justru lebih sering melibatkan Sekda gitu? Di beberapa kesempatan, di channel YouTube-nya begitu, justru lebih sering mengajak Sekda dibanding pasangannya wakil gubernur. Apa yang dilihat dan ini udah 100 hari begitu Pak? Ya saya kurang tahu. Hanya ini jadi pertanyaan ini menggelitik gitu ya buat saya. Kenapa? Jangan-jangan memang tidak terjalin kerjasama yang baik ya antara gubernur dengan wakil gubernur, sehingga gubernur kurang menaruh kepercayaan kepada wakil gubernur, akhirnya menggandeng Sekda untuk untuk melakukan berbagai macam kegiatan gitu ya terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, cuman kalau dia tidak percaya, kenapa itu yang diambil jadi wakil gitu kan? Ya, atau jangan-jangan sudah bersama lalu sengaja rumahnya dibakar biar wakil gubernurnya tidak betah lalu ya jadi permasalahan. Hanya ini kan masih dugaan ya lagi-lagi. Saya sih perlu menggarisbawahi bisa jadi memang ya hubungannya belum sekompak yang kita bayangkan nih. Karena ya wajar sih dua-duanya dari politik ya, dari jalur politik. Tentunya persaingan menjadi hal yang wajar. Saya kira nanti yang nuansa politiknya akan berkurang kalau KDM sudah terpilih untuk periode kedua. Karena untuk periode kedua kan dia tidak lagi berpikir untuk terpilih berikutnya. Gitu ya, paling dia hanya bekerja saja lalu mencoba menunjukkan hasil kerjanya berdampak dan berharap bisa merintis karir politik ke jenjang berikutnya, misalnya apakah menjadi gubernur untuk daerah khusus Jakarta atau mau naik di tataran presiden gitu ya, pemilihan pilpres atau wakil presiden. Pak Christian, soal soal Pak Erwan yang berkonflik dengan Pak Herman kemarin dan sudah damai begitu. Ini damai itu sinyal yang apakah sebuah formalitas begitu, karena kan dalam waktu singkat gitu ya langsung mereda dan berjabat tangan pada rapat paripurna begitu. Ini hanya sekedar formalitas. Apakah dari sejak di Sumedang komunikasi dari keduanya tidak baik sebenarnya gitu Pak? Justru saya kalau melihat statementnya Pak Erwan, dari pembacaan saya sih justru hubungan mereka kondusif ketika di Sumedang.
Karena yang membantu Pak Sekda bisa menjabat Sekda waktu itu di Sumedang adalah Pak Irwan. Justru dia yang menyediakan katakanlah kursi empuk untuk Sekda pada saat itu ya. Lalu ketika di Jawa Barat, saya justru membacanya bisa jadi Pak Irwan merasa ditinggal oleh Pak Sekda karena melihat indikasi bahwa Sekda lebih katakanlah mematuhi instruksi yang diberikan oleh gubernur dibandingkan dengan apa yang sudah dibandingkan kepada wakil gubernur gitu. Pak, apakah Pak Sekda Pak Herman ini tidak menyadari bahwa pandangan Pak Irwan bahwa ini mengambil alih tugasnya begitu, tidak menyadari bahwa sebenarnya beliau ini merangkap jabatannya sebagai wakil gubernur, terkesan demikian? Kalau tidak menyadari, saya ngelihatnya gini ya, kalau pegawai negeri sudah sampai di ASN sudah sampai di level sekretaris daerah sih kan sudah jabatan pratama itu kan harusnya sih sudah paham ya. Sudah paham mana batas-batas kewenangan kan dia sudah mengikuti berbagai macam gelombang pelatihan kan. Karena untuk menduduki jabatan sekarang kan ada pelatihan tertentu ya untuk tingkatan jabatan tertentu dan itu kan masuk di eselon 2 kan ya. Artinya kan sudah terlatih lah, nggak mungkin dia tidak tahu batasan kewenangannya. Hanya kan gini ya, jadi permasalahan. Begitu ya ini yang memang dikhawatirkan oleh kami yang belajar administrasi publik sejak awal gitu. Begitu kita ada di ranah administrasi, kita ingin bekerja secara objektif, tapi ada intervensi politik yang memang drive kita untuk melakukan sesuatu, maka hampir sulit gitu ya buat administrator itu untuk bekerja di ranah administrasinya. Pasti terbawa instruksi politiknya gitu. Nah, makanya pemberi instruksinya siapa itu yang dari awal ya saya sudah sampaikan ya perlu diketahui gitu ya. Pak Christian, Pak Deddy Mulyadi tadi disinggung bahwa seharusnya punya wewenang untuk menyampaikan kepada publik soal apa yang terjadi sebenarnya gitu. Tapi sampai sejauh ini Pak Deddy merasa biasa aja, terkesannya gitu. Kenapa justru mengambil sikap demikian Pak Deddy gitu? Ya hipotesanya dua. Yang pertama dia ingin meredam supaya spekulasinya tidak kemana-mana. Yang kedua memang dia ingin ya konflik ini terus berkembang walaupun ya menjadi bara dalam sekam itu ya. Di mana terjadi terus pergulatan antara Sekda dengan wakil gubernur. Ya dua itu jawaban saya gitu. Sekarang tinggal karena dia nggak mau memberikan statement ya, maka ya terkesan ya dia memang dengan sengaja gitu ya. Ya bisa jadi kan dia berpikir nanti juga seiring dengan berjalannya waktu kan masyarakat kita kan salah satu yang paling buruk adalah masyarakat yang cepat lupa ya. Nanti juga masyarakat udah lupa lah ngespohoeun gitu ya bahasa Sundanya. Ya udah gitu nanti juga akan mereda. Tapi di sisi lain dia memang ya punya pemikiran ya udah nggak apa-apa benturkan terus supaya kemudian terlihat Pak Irwan tidak kompeten, saya bisa mengambil celah untuk pencalonan saya berikutnya gitu kan. Bahkan ya kalau begini terus indikasinya kan bisa jadi nanti Pak Sekda diusung jadi wakil kan. Untuk periode berikutnya ya bisa jadilah kalau mereka memang kompak dan Sekda kan dia kan bukan seorang politisi ya, dia kan merintis karir dari jalur birokrasi. Begitu ada kesempatan naik ke yang lebih tinggi tidak menutup kemungkinan dia akan menerima tawaran itu gitu. Kan dia tahu ketika saya jadi Sekda ruang kendali saya rentang kendali saya hanya pada ruang tertentu. Tapi begitu saya naik ke kedudukan yang lebih tinggi, kewenangan saya lebih luas, rentang kendali saya lebih luas, maka saya bisa mengendalikan hal yang lebih banyak. Artinya kacamata Bapak bahwa Sekda Jabar ini punya ambisi begitu untuk ke arah yang lebih jauh, ke tingkat yang lebih tinggi sampai ya nurut begitu patuh terhadap Deddy Mulyadi begitu? Ya bisa jadi, bisa jadi. Karena kan peluang siapa yang mau melewatkan kan, kalau memang peluang itu nyata. Tapi dengan intensnya Sekda dengan gubernur sekarang, saya sih melihat ada arah ke arah situ. Ada peluang ke arah itu maksud saya. Pak Christian, saya ingin tanyakan soal apa yang sebenarnya yang harus dibenahi dari kepemimpinan Deddy Mulyadi begitu. Karena di lingkungan terdekat Sekda dan wakil gubernur ini memanas konfliknya, apa yang harus dibenahi? Ya kemampuan menjembatani komunikasi antara Sekda dengan
dengan wakil gubernur gitu ya. Nah, menjembatani komunikasi ini bisa artinya katakanlah bisa membuat situasi kondusif kalau dia mampu membagi kerja dengan baik. Sehingga masing-masing kedudukan memiliki peran sesuai dengan kedudukan tersebut ya. Artinya menjalankan peran sesuai dengan kedudukan tersebut, sesuai dengan kewenangannya. Dan ini ya tugasnya beliau, kan pemimpinnya dia. Gitu kan. Tugas dia adalah membagi pekerjaannya sehingga kemudian masing-masing bisa berjalan dengan baik dan tidak saling bersinggungan satu dengan yang lainnya gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh KDM. Yang kedua, kalau menurut saya sih ini yang sudah kritik yang banyak disampaikan kepada beliau. Penanganan suatu permasalahan itu harus bersifat institusional. Itulah kenapa pada saat terjadi konflik ini kan salah satu yang kita perlu mintakan dari KDM adalah tadi mengklarifikasi akar permasalahannya apa, penyelesaiannya seefektif apa, dan kemudian publik bisa ditenangkan dari situ gitu. Artinya kan jabatan tangan itu tidak simbolis saja tapi bermakna ya. Kan kadang kita cuma simbol memang punya makna, tapi kalau hanya sebatas simbol tidak ada makna secara aplikatifnya ya percuma gitu kan. Maka dari itu jangan sampai jabatan tangan itu hanya untuk meredakan untuk sementara waktu gitu. Nah, ini yang harusnya dilakukan kan oleh Pak KDM. Kalau dia memberikan penjelasan yang baik gitu ya, berakuntabilitas, bertanggung jawab, memastikan bahwa kerja birokrasi dan kerja politik ini bisa bersinergi satu dengan yang lainnya, maka kemudian ya publik bisa menerima hal tersebut. Yang saya selalu ingatkan kenapa ini menjadi penting, karena masyarakat udah bayar pajak, gitu ya. Walaupun Kang Deddy masih ngeluh tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor, tapi terlepas dari itu kan nggak semua masyarakat nggak bayar pajak. Banyak masyarakat yang sudah bayar pajak dan itu yang dikelola sedemikian rupa untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan. Terlepas kalau katakanlah Kang Deddy saya nggak pernah ngambil gaji dari APBD, terlepas dia mengatakan statement seperti itu, tetap saja dia sudah dipilih melalui mekanisme politik untuk menjadi gubernur. Aktivitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dibiayai melalui APBD yang sumbernya dari pajak dan retribusi. Tetap aja harus berakuntabilitas. Dia nggak bisa melepaskan diri dari akuntabilitas, gitu. Bapak setuju tidak kalau sebenarnya kepemimpinan Deddy Mulyadi ini memang one man show dan terkesan mengambil kebijakan sendiri begitu tanpa melibatkan pihak-pihak terkait? Ya gini ya, di satu sisi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan turun langsung ke lapangan, ya kan? Turun langsung ke lapangan, mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Terakhir dia melantik kepala-kepala dinas ya di bawah jembatan tol untuk memperlihatkan ini loh situasi yang sebenarnya terjadi, masyarakat itu hidup sedemikian rupa. Saya kadang ya hal-hal begini oke lah apresiatif. Cuman yang jadi masalah Kang Deddy itu ketika dia turun ke lapangan mencoba mengatasi masalah, sekarang ini dia bukan lagi anggota DPR RI, tapi dia adalah seorang gubernur. Gubernur itu punya kewenangan untuk mengambil kebijakan, untuk menyelesaikan masalah. Dia bisa menggerakkan birokrasi untuk menyelesaikan itu, gitu kan ya. Instruksi dia akan digunakan untuk menjadi instrumen untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, karena dia punya kewenangan seluas itu, maka dia perlu berhati-hati pada saat mengambil keputusan. Ada hal-hal yang bisa direspon secara langsung dan ada hal-hal yang tidak bisa direspon secara langsung yang membutuhkan pertimbangan secara institusional. Nah, ini yang seringkali bahasa Sundanya tuh nyapahibet ya. Jadinya berkelindan satu dengan lainnya yang membuat ini menjadi bola kusut gitu ya dengan pola kerja Kang Deddy sekarang. Jadi yang harus dilakukan adalah nggak semua permasalahan harus direspon pada saat itu juga. Ada permasalahan-permasalahan yang mungkin sangat kompleks yang memang harus melibatkan birokrasi, gitu. Itu yang kenapa saya bilang di masa-masa sebelumnya gaya kepemimpinannya ini otokratik, dia nggak melibatkan bawahan. Karena modelnya turun ke lapangan, gimana mau melibatkan bawahan kalau dia katakanlah kalau dia turun ke lapangan kan begitu ya, kan nggak mungkin dia bawa semua kepala dinas ketika dia kunjungan, kan nggak mungkin.
Nah, sementara gini Mbak, ini pandangan akademiknya. Secara akademik dalam teori pengambilan keputusan, pada saat kita berhadapan dengan masalah, belum tentu kita bisa melihat akar permasalahan itu secara keseluruhan. Ya. Kayak kita melihat gajah aja, belum tentu kita bisa melihat semua bagian dari gajah tersebut. Mungkin kita hanya melihat belalainya, mungkin kita hanya melihat badannya, mungkin kita hanya melihat ekornya. Sangat mungkin. Gitu ya. Maka dari itu kita butuh organisasi. Ini penteorinya namanya Herbert Simon. Dia dapat Nobel nih untuk untuk teori pengambilan keputusan ini. Jadi kita butuh organisasi untuk melihat permasalahan itu secara lebih utuh. Nah, kalau modelnya saya turun ke lapangan, saya baru lihat dari satu sisi, lalu saya dengan berani ngambil keputusan, belum tentu masalahnya terselesaikan semua. Bisa jadi apa yang saya ambil justru menciptakan masalah yang baru. Nah, ini yang saya sampaikan ke Kang Deddy, Kang. Lihat lebih komprehensif, libatkan birokrasi. Penyelesaian itu memang harus secara institusional. Jangan kemudian saya kurang enak ngomongnya ya, tapi ya katakanlah libido politik untuk berkuasa di kemudian hari gitu ya, menjadi dorongan yang lebih besar. Saya ingin tampil sebagai hero yang kemudian menafikan bahwa saya hanya mampu melihat masalah itu dari sini aja. Padahal banyak permasalahan yang lain yang tidak nampak dari situ. Satu lagi, saya ngutip tulisannya Charles Lindblom ya, yang namanya karya dia yang namanya The Science That Modeling Truth. Dia bilang, sistem masalah atau masalah sosial itu adalah sistem masalah. Artinya masalah sosial itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Kemiskinan tidak berdiri sendiri gitu ya dengan permasalahan yang lainnya. Bisa jadi masalah ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau penyelesaian masalah kemiskinan hanya berupa santunan, maka akan menciptakan masalah yang baru, ketergantungan misalnya. Gitu ya. Maka dari itu, tolonglah jangan lihat masalah sosial itu terlalu simpel dengan hitung-hitungan matematis. Lihat ini dengan lebih sabar gitu. Ya, dengan lebih sabar, dengan lebih banyak meriset gitu ya, dengan lebih banyak mengajak orang ikut memikirkan permasalahan ini supaya bisa terselesaikan dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru lah bahasa ininya untuk inilah selesaikan kan kejadian jembatan Bailey. Dia bilang harus selesai 2 minggu. 2 minggu selesai, runtuh lagi. Kan jadinya dia lagi mengusung semangat efisiensi, jadinya kan nggak efisiensi. Malah seperti ibarat kita ibarat memercik air menginikan air di dulang itu memercik ke kepala sendiri kan, ke muka sendiri, jadi bikin malu sendiri. Jadi butuh sabar lah kalau melihat permasalahan sosial itu, nggak harus semuanya diintervensi pada saat itu juga gitu. Termasuk kan kayak waktu dia kebijakan mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, dia kasih subsidi itu buat supir angkot kan, 1 juta berupa uang cash, 500 ribu berupa sembako, nggak taunya yang dikasih 800 ribu, akhirnya ribut dengan birokrasinya. Wah, dia marah-marah kan sama salah satu pegawai Dishub. Kalau saya sih pegawai Dishubnya nanti dilihat golongan berapa gitu kan, gajinya berapa, mungkin dia melihat ada celah di situ kan, ini kan nggak ada. Karena koordinasinya belum matang gitu, main eksekusi aja kan. Akhirnya jadinya celahnya sendiri kan, malah kelihatan kan, bahasa Sundanya kan cebatur jadi ribut sorangan kan gitu. Kan nggak lucu ya. Kalau kebijakan pemerintah itu, kalau kita menggunakan istilah birokrasi itu segala sesuatu harus serba formal. Artinya harus ada perhitungan yang matang. Makanya di dalam birokrasi tidak boleh ada kejutan, karena dia menggunakan yang namanya panduan operasional baku itu ya, untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dan itu sudah dihitung dengan matang bahwa ini adalah satu-satunya cara yang benar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu yang namanya birokrasi. Makanya birokrasi itu keteraturan. Makanya kalau ngurus KTP, ibu misalnya datang ke pemerintah daerah ngurus KTP, diminta persyaratannya misalnya, harus ada akta kelahiran, harus ada ini. Gak mungkin besok-besok gitu ya, saya yang ngurus. Kalau bapak mah karena bapak yang datang, kalau ibu yang tadi misalnya dimintanya adalah akta kelahiran, kalau bapak mah hanya diminta ijazah TK misalnya. Kan gak lucu.
Makanya ada prosedur operasional baku yang memastikan operasi birokrasi itu rutin. Makanya memang organisasi kayak begini sulit berubah karena lingkungan organisasi yang sudah pasti. Nah, cara kerjanya Pak KDM bagus, inovatif, cuman harus dikomunikasikan. Harus diinstitusionalisasikan di dalam birokrasi sehingga ini bisa terus berjalan. Kalau nggak kacau ini penataan birokrasi. Pak, terkait tadi kan Dede Mulyadi terkesan buru-buru dan ingin menyelesaikan masalah secara cepat gitu. Ini tidak disadarikah oleh Dede Mulyadi seharusnya melibatkan birokrasi begitu? Nah, tidak disadari? Karena bisa jadi ini yang memang dikeluhkan terhadap birokrasi. Respon birokrasi terhadap permasalahan itu lamban. Karena begitu diminta bergerak di luar prosedur operasional baku, birokrasi tidak akan resisten terhadap tersebut karena tidak ada aturan mainnya. Makanya kalau ibu ketemu dengan pegawai pemerintah, kalau mereka tidak ada aturan dasar aturannya, lalu operasionalnya tidak ada aturannya, mereka tidak mau melakukan. Karena buat mereka itu beresiko gitu ya. Mungkin Kang Deddy karena dia datang dari masyarakat yang merasa dekat dengan masyarakat yang di bawah dan lain sebagainya, dia geram dengan kelambanan ini. Maka metode dia ya saya harus turun ke lapangan. Makanya dari itu saya bilang bagus-bagus saja, cuman permasalahannya perlu dipilah mana yang perlu direspon dengan cepat, mana yang perlu direspon dengan mempertimbangkan pelibatan birokrasi secara masif. Gitu ya. Maka dari itu kan saya bukan mengatakan Jokowi lebih bagus gitu ya. Tapi waktu Jokowi jadi wali kota Surakarta, ketika dia menangani pemukiman kumuh, dia memang tidak hanya mendatangkan misalnya dinas penataan pemukiman saja. Dia datangkan dinas pemberdayaan ekonominya, dia datangkan kadis kesehatannya dan lain sebagainya. Sehingga ketika penataan pemukiman dibangun juga rumah sehat. Jadi nggak hanya sekedar menata bangunannya bagaimana, tapi rumahnya harus sehat, ventilasinya harus cukup. Itu dikasih masukan dari dinas kesehatan. Jadi terlibat gitu. Makanya ada yang disebut dengan pendekatan sistemik untuk pengambilan keputusan. Nah itu yang mungkin untuk kasus-kasus yang skalanya besar, Pak Deddy perlu mempertimbangkan cara-cara seperti itu. Tapi kalau kasus-kasus parsial yang memang bisa direspon cepat, ya emang nggak aja, nggak ada. Saya rasa ya boleh-boleh saja, toh ini untuk meningkatkan responsivitas pemerintah ya terhadap kebutuhan masyarakat. Tapi untuk kasus-kasus yang rumit jangan buru-buru lah, gitu ya. Kan kayak misalnya memperbaiki jembatan harus tanya sama yang memang ahli konstruksi, orang-orang dari teknik sipil kan. Ini kalau perbaikannya begini, tulang betonnya segini, bebannya akan segini, ini gimana? Karena dia harus tanya. Untuk itu kan sudah bukan kemampuan dia gitu kan, bukan latar belakang pendidikan dia di bidang itu gitu ya. Tanya, kenapa nggak mau nanya sih gitu? Kan ada ahlinya ya. Kan salah satu ciri nanti pengelolaan berantakan adalah ketika tidak diserahkan kepada ahlinya. Kerusakan kan dari situ. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya seorang kepala daerah itu nggak harus bisa segalanya. Dia bukan Superman, bukan pahlawan loh. Ini yang perlu diingatkan lah ke Kang Deddy. Dia itu bukan pahlawan. Dia manusia biasa yang dipercaya oleh masyarakat jadi gubernur. Kalau ada hal-hal yang dia tidak tahu, ya bagaimana cara menanganinya, ya tanya pada yang ahlinya. Dan itu boleh-boleh saja. Memang gubernur nggak boleh nanya, kan masih manusia. Pak Christian, Dede Mulyadi ini artinya tidak hanya harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jawa Barat, yang juga harus melibatkan banyak birokrasi gitu, tidak harus sebuah masalah harus selesai tepat waktu begitu? Ya, tidak harus selalu masalah selesai dengan cepat. Tidak harus selesai dengan cepat. Ya. Kayak ngerjain soal lah gini Mbak. Kalau kita mengerjakan soal, kita diberi waktu, ada soal-soal tertentu yang memang menuntut uraian kita yang lebih luas. Kan tidak bisa itu dikerjakan dengan cepat. Maka dari itu strategi kan. Kalau kita menghadapi ujian kan kita berstrategi. Kalau saya dulu ikutan bimbingan belajar, tutornya akan mengatakan, dahulukan soal-soal yang Anda mampu kerjakan. Artinya dari sisi itu Anda memanage waktu untuk mengerjakan hal-hal yang sederhana dulu, yang mudah untuk dijawab, tapi yang begitu uraiannya panjang, butuh waktu untuk memikirkan dan merenungkan, itu ada waktu, dia meluangkan waktu di belakang waktu yang dia bisa memberikan uraian yang lengkap dan utuh untuk menjawab tuntutan soal yang diminta. Ya sama dengan masalah.
Ya sama saja dia butuh waktu untuk hal itu gitu kan. Perlu mengurai, perlu bertanya, perlu mendiskusikan ya silahkan gitu. Punya ruang kok untuk itu. Nggak semua masalah harus selesai secara instan itu nggak harus gitu. Oke. Pak Christian, kemudian sebenarnya hubungan birokrasi yang baik di level pemerintah seperti apa sih seharusnya? Tadi ada konflik dengan Sekda Jabar, Wakil Gubernur, kemudian gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi, melihatnya bagaimana? Birokrasi itu kan ciri yang paling utamanya tadi ya, yang saya sudah sampaikan, yang ada pembagian kerja yang jelas ya, dan pekerjaan ini sudah diatur dengan prosedur operasional baku yang jelas, karena dia mengadopsi karena Weber ketika dia menggagas tentang ide di birokrasi ini, dia memang membaca scientific managementnya Taylor yang bilang bahwa kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, pastikan cara kita melakukan pekerjaan itu adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Cara terbaik ini dituangkan dalam apa? Dalam prosedur operasional baku tadi. Makanya dia teratur mengikuti prosedur operasional baku. Karena itu diyakini ini cara yang paling efektif. Cara yang paling tidak hanya efektif, bahkan sekaligus paling efisien untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita beroperasi dalam ranah tersebut, dalam mengelola birokrasi, ya sebenarnya jalan baik-baik saja. Jadi gini, saya pernah riset tentang reformasi birokrasi. Waktu itu saya lakukan ketika saya menjadi peneliti tamu di Dortmund gitu ya, di Jerman. Lalu saya kan ya sebagai akademisi di bidang administrasi publik kan mencoba mengikuti ya tren perkembangan keilmuan administrasi publik. Dan pada saat itu saya riset kan tahun 2009. Di tahun 2009 itu, 2010. Di tahun 2010 itu karya akademik di bidang administrasi publik yang paling banyak dibahas adalah mengenai New Public Services sebagai kontra atau kritik terhadap New Public Management. Nah, New Public Services ini kemudian saya gagas sebagai alat untuk mereformasi birokrasinya pemerintah Indonesia. Saya ceritakanlah berbagai macam teori yang menjadi landasan teori itu dari New Public Service dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ya, pada saat saya kolokium kan saya harus presentasi. Profesor yang mengeksaminasi hasil karya saya bilang begini, ada pernah baca konsep dasarnya birokrasinya dari Max Weber? Ya tentu saya pernah baca. Saya jawab, ya saya pernah baca. Kalau menurut Anda, birokrasi beroperasi sebagaimana yang Max Weber bayangkan, kira-kira ada masalah nggak? Kalau konsep idealnya betul-betul berjalan. Ada masalah nggak kalau pembagiannya jelas, pembagian kerjanya jelas, pemilihan POB-nya, artinya desain POB-nya betul-betul efektif dan efisien, lalu ada record yang tertata dengan baik, hubungannya bersifat impersonal dan seterusnya. Kira-kira ada permasalahan nggak akan terjadi? Jangan-jangan permasalahan kita adalah bukan menawarkan konsep yang baru. Ini saya di-challenge gagasan saya memang ya. Bukan menawarkan konsep yang baru untuk reformasi birokrasi. Bisa jadi yang kita perlu tawarkan di dalam reformasi birokrasi adalah konsistensi dengan teori-teori yang menyelandasi hal tersebut. Kan teori kan basisnya ada dua ya. Ada yang dia empirisme, ada yang dia idealisme. Jangan-jangan kalau kita bisa menerapkan sesuai dengan idealismenya, ya jalannya baik-baik saja gitu. Tidak perlu ada perubahan kok. Ini kan permasalahannya inkonsistensi ketika diimplementasi gitu. Nah, itulah Mbak gitu ya, menata birokrasi tidak selalu mudah ya. Bahkan kan kalau riset-riset administrasi publik yang berkembang itu memang riset-riset administrasi publik yang di Amerika Serikat gitu ya. Di negara-negara persemakmuran Inggris yang kita gunakan dan kita adopsi untuk membenahi administrasi publik di Indonesia yang belum tentu cocok. Oke. Terakhir Pak Christian, saya ingin Bapak memberikan penilaian melihat hubungan birokrasi antara Deddy Mulyadi, Sekda Jabar, dan Wakil Gubernur. Penilaian 1 sampai 10? 6. Oke. Baik, Tribuners, berikut tadi bincang-bincang saya terkait hubungan ketidakharmonisan dari Sekda Jabar, Herman Suryatman, dan juga Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Terus saksikan Carita Pakuan di channel YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.